Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Rafli Divanandra Ramadhani dengan NPM 06 2020 107320. Di sini saya akan menjelaskan eh, program program praktikum mohon maaf, tugas pendahuluan ya. Tugas pendahuluan pertemuan ketiga di modul kelima dan keenam. Di sini langsung saya jelaskan saja. Yang pertama-tama yang pasti harus men-start Apache dan MySQL pada exam. Lalu kita masuk ke CMD sesuai dengan langkah-langkah yang ada di modul. Masuk ke folder exam MySQL bin. Setelah masuk kita ketikkan MySQL menu root. Masuk ke root. Ketika sudah di sini harusnya kita membuat sebuah database dari DB verifikasi pendaftaran. Karena di sini saya sudah membuat, maka saya langsung saja pakai use verifikasi pendaftaran. Nah, langkah selanjutnya kita membuat sebuah di sini database untuk admin. Nah, ada nama dari si admin, password, NPM, dan juga nomor telepon. Setelah itu lanjut membuat untuk database si mahasiswa. Karena di sini saya sudah membuat, langsung di sini saya tampilkan dari database yang sudah dibuat Manggala dengan NPM, password, nomor telepon, dan putra, NPM, password, dan juga nomor telepon. Nah, di sini langsung saya masuk ke program. Nah, di program modul ke-6 di sini terdapat beberapa package dan juga kelas ya. Package-nya diantara controller, entity, helper, model, verifikasi pendaftaran. Dengan kelas masing-masing. Pada package controller ada all object model, mahasiswa controller, mahasiswa entity. Untuk package entity, user entity abstract, koneksi DB 07320. Untuk package helper, package model untuk mahasiswa model, dan verifikasi pendaftaran untuk kelas verifikasi pendaftaran program mainnya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan pada package helper dengan kelas koneksi DB. Public class koneksi DB di line ke 11 public static connection get connection, sebuah fungsi getter ya. Getter connection con bernilai 0. Di line ke-13 ada string driver sama dengan com.mysql.gg.cdbc.driver dengan URL jdbc mysql localhost dan DB verifikasi pendaftaran. DB verifikasi pendaftaran di sini ngambil dari sini ya. DB verifikasi pendaftaran. Nah, ada string user root dengan passwordnya 0. Di line ke-18 ada kelas for name dengan parameter driver con
sama dengan driver manager get connection dengan parameter URL, user, dan password. Jika bisa berhasil connect ke database-nya, maka dia akan munculkan berhasil connect database. Jika sebaliknya, maka dia akan memunculkan gagal koneksi ke database. Itu. Return con akan mengembalikan nilai con sini. Nah, lanjut ke di sini user entity abstract. Nah, pada kelas user entity abstract di sini sebuah kelas abstrak ya. Public abstract class user entity protect integer ID, protect string, nama, password, dan nomor telepon. User entity abstract di sini dia akan mewariskan si ID, nama, password, dan nomor telepon ini ke kelas yang lain di sini. Nah, di sini. Di sini ada dia extend atau mengambil. Nah, di sini ada public user entity abstract dengan parameter nama, npm, password, dan nomor telepon. Dengan nilai nama, password, dan juga nomor telepon. Di line ke-22 ada public integer get ID, return ID untuk mengembalikan nilai ID. Public void set ID dengan parameter integer ID memberikan nilai pada ID string get nama, return nama, set nama, get password, set password, dan juga nomor telepon. Get nomor telepon dan set nomor telepon. Langsung kita ke sini dulu. Kita stepnya menurut yang ada di modul saja, biar tidak bingung. Mahasiswa model, kelas mahasiswa model, kelas mahasiswa model. Nah, di sini pada kelas mahasiswa model ada private string SQL, public connection con, koneksi db get connection, public array list, mahasiswa entity 07320 get mahasiswa, array list dari mahasiswa entity, array list mahasiswa, new array list. Nah, di line selanjutnya line 20 ada statement start con create statement SQL select from mahasiswa dari sini ya, select from mahasiswa, result set rs start exit require SQL. Nah, di line ke-24 ada program while rs next, mahasiswa entity 07320 mahasiswa entity sama dengan new mahasiswa entity, membuat sebuah kelas baru ya, objek baru, membuat objek mahasiswa entity set ID get integer ID, set nama, getter string nama, npm string npm, password string password, nomor telepon string nomor telepon, status integer status, dan array list mahasiswa add mahasiswa entity dengan parameter mahasiswa entity. Nah, pada line selanjutnya di sini dia akan menampilkan gagal koneksi database jika di sini gagal mengkoneksi, maka dia akan menampilkan gagal koneksi database dan return mengembalikan nilai array list dari si mahasiswa. Nah,
Di kelas mahasiswa model ini pada metode get mahasiswa berfungsi untuk mengambil seluruh data mahasiswa dari database get mahasiswa. Nah, ini. Dan return juga untuk mengembalikan nilai dari si array list mahasiswa. Itu. Lanjut ke all object. Ini stepnya kita menurut yang ada di modul. Jadi biar nggak bingung. Pada kelas all object di sini ada public static mahasiswa model dengan objek mahasiswa model new mahasiswa model. Kelas ini berfungsi untuk menginisialisasi objek model dengan membuat objek baru bernama mahasiswa model untuk digunakan di kelas controller lainnya. Di sini langsung ke mahasiswa controller. Nah, di sini pada kelas mahasiswa controller ada public array list mahasiswa entity get data mahasiswa return all object model dot mahasiswa model get mahasiswa. Return di sini dia akan mengembalikan nilai ke dalam fungsi itu sendiri. Nah, langsung lanjut kita ke kelas main. Di sini sudah. Di sini belum ya. Pada kelas mahasiswa entity di sini ada extend, yaitu mengambil semua atribut yang ada pada user entity abstract dengan npm status get npm untuk mengembalikan nilai si npm, memberikan nilai npm, mengembalikan nilai status dan memberikan nilai pada status. Tuh. Langsung kita lanjut ke program mainnya. Nah, pada program mainnya di sini dia cuma memanggil sebuah fungsi show data. Di line ke-11 ada public static mahasiswa controller mahasiswa dengan objek mahasiswa dan new mahasiswa controller. Nah, di sini dia akan sebuah fungsi fungsi show data. Nah, di sini di line ke-18 ada fungsi untuk memanggil si show data di sini. Mahasiswa entity, mahasiswa entities, mahasiswa .get data mahasiswa. System out printline dia akan menampilkan ID dari si mahasiswa, nama mahasiswa, npm dan juga password si mahasiswa. Status di sini jika status bernilai 0 maka akan menampilkan unverified. Jika tidak bernilai 0 maka dia akan menampilkan verified. Nah, di sini coba langsung kita jalankan programnya. Nah, di sini sudah muncul sudah putaran. Di sini dia akan muncul sebuah ID
dari mahasiswa Manggala dengan NPM, password, dan juga statusnya unverified. ID yang kedua dengan nama mahasiswa putra dengan NPM-nya, password, dan juga status unverified. Gitu. Sekian, begitu saja program penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya menjelaskan program. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.